Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang dengan tegas memberantas premanisme dan preman yang seringkali berbaju ormas. Nah, tentunya sikap ini adalah sikap yang sangat luar biasa karena akan memberikan rasa aman, rasa nyaman bagi kita semua, apalagi ada Pak Menko Polkam, Pak Mendagri, Panglima TNI, Kapolri yang bisa secara bersama-sama untuk memulihkan kembali keamanan di lingkungan masyarakat, ketenangan para pengusaha. Karena para pengusaha ini banyak yang hari ini terintimidasi. Dia tidak mau bercerita keluar, tapi dalam setiap waktu dia harus memberikan konsensi, baik uang, pekerjaan, maupun produksi. Ini yang terjadi, dan mereka nggak mau bercerita keluar. Untuk itu diperlukan upaya-upaya persuasif untuk memberikan keyakinan pada para pengusaha untuk tidak takut untuk bicara dan menyampaikan apa adanya, apa yang terjadi dalam kehidupan kesehariannya, sehingga iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi UMKM maupun produksi pengusaha-pengusaha besar. Nah, dan ini akan menggerakkan ekonomi. Dan selanjutnya, saya sejak lama selalu memberikan supporting pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, tadi di awal video ada potongan video ketika Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini, mengucapkan terima kasih dan rasa hormatnya kepada Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo Subianto yang telah memerintahkan para aparat baik gabungan daripada Polri dan TNI kemudian untuk memberantas para oknum preman ya, para oknum preman yang memang meresahkan warga dan para pengusaha. Nah, ini memang luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi memang ketika pertama Kang Deddy mengungkapkan ide gagasannya untuk kemudian dan tekadnya untuk memberantas premanisme di wilayah Jawa Barat, itu kan tantangannya juga nggak mudah ya. Kang Deddy Mulyadi sempat mendapatkan semacam intimidasi dari sekelompok oknum orang ya gitu kan, yang terkait dengan hal tersebut, yang kemudian memang kasusnya bergulir sampai kemudian ya didengar oleh Presiden Republik Indonesia saat ini Bapak Prabowo Subianto yang dengan tegas kemudian memerintahkan aparatnya gabungan TNI dan Polri kemudian untuk memberantas aksi-aksi premanisme yang dilakukan para preman yang ada di seluruh kota-kota di Indonesia. Yang jelas ini memang tekadnya Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa sekali ya teman-teman, untuk memberantas oknum-oknum preman, tindakan-tindakan premanisme yang kemudian memang sudah meresahkan, nggak cuma meresahkan warga tapi juga meresahkan para pengusaha ya di Jawa Barat. Yang jelas memang kenapa Kang Deddy Mulyadi bertekad memberantas aksi premanisme di area Jawa Barat, karena Jawa Barat teman-teman ini adalah salah satu provinsi ya, yang memang jumlah penduduknya terbanyak ya di Indonesia. Karena Jawa Barat ini jumlah penduduknya sekitar 58 juta ya saat ini, yang mana memang di Pulau Jawa aja sepertinya Jawa Barat ini nomor 1 jumlah penduduknya. Artinya memang kemudian jumlah penduduk yang besar, angkatan kerja yang besar itu bisa jadi kemudian sebagai potensi, bisa jadi sebagai keuntungan, tapi bisa juga jadi sebagai bumerang gitu kan. Artinya kalau kemudian pertumbuhan penduduk yang tinggi, angkatan kerjanya tinggi, dan kemudian diiringi dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang baik, tentunya akan kemudian jadi kekuatan suatu daerah. Tapi kalau kemudian nggak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan investasi yang tinggi di daerah tersebut, tentunya jadi masalah untuk daerah tersebut. Jadi semacam banyak akan meningkat ya pengangguran gitu kan. Dan seperti yang kita tahu sebetulnya iklim investasi di Jawa Barat itu lagi luar biasa ya. Para investor menanamkan modalnya. Kayak saya dulu tinggal di Cianjur. Di Cianjur itu banyak penanaman modal asing ya, dari Cina, Korea, biasanya untuk pabrik garmen, pabrik sepatu juga di area Sukabumi. Bahkan belum lama ini kan ada pabrik mobil listrik ya di Subang BYD ya.
Build Your Dream gitu kan, yang mana memang para investor ataupun para pengusaha ini sebetulnya juga ketika kemudian iklim usahanya nggak sehat, artinya di situ banyak aksi-aksi premanisme yang mengintimidasi daripada para pengusaha, tentunya mereka juga saat ini pastinya enggan lah gitu bermasalah dengan aksi-aksi premanisme yang terjadi dari suatu daerah gitu kan. Mereka pasti kemudian bisa memilih tempat lain gitu kan. Saat ini kan opsi untuk pilihan untuk investasi itu banyak ya di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, atau bahkan mungkin di negeri lain di luar Indonesia, terbuka lebar gitu kan. Nah ini yang memang kemudian disadari oleh Kang Deddy Mulyadi, masalah premanisme yang sudah menjadi masalah kronis di daerah Jawa Barat ini kalau kemudian nggak diberantas, kemudian nggak ditekan angkanya, ini sangat mengkhawatirkan ya. Apalagi kemudian untuk di daerah-daerah yang memang lagi industrinya berkembang di Jawa Barat ya, salah satunya di area Kabupaten Bekasi, di Kabupaten Subang, Cianjur sama Sukabumi. Dan ini memang kemudian luar biasa sekali tekad mulianya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Kemudian didengarkan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang langsung bertindak tegas ini kan. Dan saya berharap untuk Kang Deddy Mulyadi ya, saya sebagai warga Jawa Barat, walaupun saya nggak asli orang Jawa Barat, saya tinggal di Cianjur, harapannya memang kemudian diikuti ya, diikuti dengan kalau bisa pembentukan kayak semacam apa ya, satgas keamanan lah gitu kan. Kalau di Bali itu ada namanya pecalang kan, kalau masyarakat Sunda itu masih budaya sama ininya kan masih kuat ya gitu kan, masih kuat di pedesaan-pedesaan. Artinya memang kemudian apa salahnya kalau kemudian diikuti dengan pembentukan ya semacam tokoh-tokoh adat yang kemudian menjaga daerahnya masing-masing dari aksi-aksi premanisme gitu kan. Yang jelas kalau sekarang kan aparat kan memang kemudian melakukan pemberantasan, tapi kalau nggak terus-menerus nanti juga ada masanya seperti rumput ya, setelah dicabuti, setelah disemprot obat rumput, mereka tetap ketika musim hujan, ketika lengah mereka akan tumbuh lagi. Dan ini harusnya kalau menurut saya sih Kang Deddy ada baiknya mencontoh kayak di Bali ya, ada semacam satgas adat yang menjaga kemudian keamanan, ketentraman, terus kemudian kedamaian dari daerahnya masing-masing. Dan Jawa Barat punya potensi itu ya teman-teman, punya potensi itu di Jawa Barat. Saya pikir harus diikuti seperti itu, kalau enggak nanti akan ada masanya mereka tumbuh berkembang lagi gitu kan. Di Jawa Barat ini pasti juga menggiurkan untuk para preman kemudian untuk melakukan aksi premanisme, karena memang industrinya, investasinya lagi berkembang. Lagi-lagi memang ini suatu tekad dan kerjanya Kang Deddy Mulyadi yang patut kemudian kita apresiasi, kita dukung oleh seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat ya. Karena Kang Deddy Mulyadi ini pastinya tujuannya satu ya, untuk kemajuan, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yang beliau pimpin gitu kan. Yang mana memang belakangan ini yang nggak suka sama Kang Deddy Mulyadi juga tentunya banyak. Bahkan kemarin di sidang paripurna DPRD Jawa Barat juga ada sekelompok anggota dewan dari suatu partai yang kemudian protes keras ya, menganggap bahwasannya marwah DPRD Jawa Barat itu udah nggak ada lagi karena nggak dianggap sama eksekutifnya jalan sendiri gitu kan, pemerintah daerahnya jalan sendiri, melakukan program-programnya sendiri gitu kan. Sampai kemudian mereka melakukan walkout ya, keluar dari sidang paripurna DPRD Jawa Barat. Yang jelas teman-teman, hal-hal yang seperti ini pastinya juga akan merugikan orang-orang tersebut, anggota dewan tersebut ataupun partai tempat mereka menaungi mereka ya teman-teman. Aksi-aksi seperti ini selalu kemudian akan dipantau, dilihat oleh masyarakat, dan ujung-ujungnya nanti di pemilu pileg tahun depan pastinya akan ditengarai oleh para masyarakat. Karena Kang Deddy lagi-lagi memang kerja-kerjanya nggak lain dan nggak bukan hanyalah untuk kemudian kemajuan kesejahteraan warga Jawa Barat gitu kan. Yang jelas juga di DPRD Jawa Barat juga partai-partai yang lain, para anggota dewan yang lain pun legowo ya, dengan pikiran terbuka menerima, mengakui kerja-kerjanya Kang Deddy Mulyadi, karena memang kerjanya tujuannya mulia ya, untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Yang mana memang
Kang Deddy ini kan memang kemudian muncul, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat sebagai bentuk kehadiran negara, kehadiran pemerintah, kehadiran seorang kepala daerah untuk kemudian melakukan solusi-solusi, ya, mencari solusi-solusi terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Dan ini seorang pemimpin ideal ya teman-teman. Yang kalau kemudian yang ada yang memusuhi ya tentu ya orang pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu dengan ketegasan, dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang saat ini memang efeknya udah mulai dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat ya teman-teman. Luar biasa sekali kemarin ketika kemudian ada program pembinaan karakter anak-anak, tampak sekali terakhir kan kemarin bisa dilihat ketika anak-anak binaan tersebut programnya jalan, banyak yang kemudian mengkritisi, bahkan minta programnya untuk dipending dulu, untuk dikaji dulu. Kang Deddy tetap gaspol, jalan terus, dan terakhir kemarin kita bisa lihat anak-anak yang dibina di barak-barak militer itu dibina karakternya kemarin sampai jadi para paskibra ya, yang kemudian melakukan upacara di Gedung Sate itu sampai pada menangis ya anak-anak itu. Luar biasa sekali ya Kang Deddy ini. Dan Kang Deddy nggak cuma luar biasa tekadnya, dia juga royal ya teman-teman. Kemarin yang anak-anak yang dibina karakternya di barak militer tuh kemarin juga mereka mendapatkan bonus ya dari Kang Deddy Mulyadi yang melakukan upacara kemarin 25.000. Para pelatihnya juga bonusnya 50.000. Artinya Kang Deddy selain arif bijaksana, dia dermawan ini Kang Deddy ini. Itu yang dibutuhkan ya dari seorang pemimpin. Bukan cuma sekedar wacana, retorika. Ini luar biasa sekali. Nah, teman-teman, ini fenomena yang luar biasa sekali yang memang harus mendapatkan dukungan dan sokongan ya dari seluruh elemen masyarakat yang di Jawa Barat. Nah, teman-teman, itu ya teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa tentang Kang Deddy Mulyadi, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Kalau saya sendiri apresiasi buat kinerja program-programnya Kang Deddy Mulyadi. Semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.